Hai, selamat pagi, selamat siang, sore atau malam, entahlah kapanpun kamu melihat video ini. Hari ini lagi hujan, aku nggak tahu kamu bisa ngedengerin suara aku atau enggak dengan jelas. Semoga suara hujannya nggak terlalu mengganggu dan bikin kamu ngedengerin cerita ini mungkin jadi lebih tenang. It's been a long time, kita nggak ngobrol-ngobrol lagi kayak gini, dan aku pengen bikin video yang mungkin akan lebih simpel dari video-video aku sebelumnya. Tapi aku beberapa waktu kebelakangan ini tuh banyak banget dapetin pertanyaan di DM atau di komen dari teman-teman semuanya yang mungkin baru menginjak usia 20 tahunan dan mulai sedikit bingung sama apa yang kalian rasain di usia ini. Dan sekarang usia aku tuh udah 25 tahun. Kurang lebih banyak hal yang mungkin masih relate apa yang aku rasain dan teman-teman rasain. I mean, usia 20-an tuh rasanya emang kayak kita tuh lagi jalan di persimpangan jalan yang penuh banget sama banyak pilihan. Dan kadang rasanya tuh pilihan-pilihan yang banyak itu tuh gak ada petunjuk arah yang bener-bener jelas. Kita nggak punya tutorial gimana caranya masuk atau memilih pilihan yang tepat. Semua itu tuh harus kita coba sendiri-sendiri. Dan semua orang tuh rasanya kayak banyak banget yang bilang umur 20-an tuh adalah umur lo yang paling produktif. Itu adalah masa-masa terbaik di hidup kita. Tapi kadang kenapa ya rasanya itu justru malah membingungkan. Ada ekspektasi untuk bisa sukses, untuk tahu dan ngerti apa yang mau kita lakukan di hidup kita. Tapi kenyataannya we're just figuring things out one step at a time. Dan mungkin salah satu hal yang bikin bingung adalah soal karir. Kayak kebingungan soal am I in the right field? Atau apakah aku harus mencoba karir yang lain, posisi yang lain? Ataukah aku salah di posisi ini, di industri ini? Dan itu hal yang selalu aku rasain even up until now. Aku tuh kadang suka kejebak di antara memilih passion atau memilih sesuatu yang mungkin bisa bikin aku merasa lebih aman, lebih secure. Dan sempet ngerasain apa yang aku lakuin sekarang itu tuh bikin bosen. Cuman ketika aku pengen melakukan sesuatu yang sesuai sama aku suka tuh rasanya menakutkan karena kayak bisa gak ya? Bener gak ya? Apakah gue akan kehilangan sesuatu hal yang aman dan nyaman kalau misalnya gue melakukan hal yang A, B, C, D, E? Apalagi kita hidup di era digital yang mana kita tuh selalu butuh asupan dari media sosial, dan di sana adalah tempat orang-orang tuh cerita soal keberhasilan mereka, teman-teman yang jauh lebih sukses, orang-orang yang jauh lebih cepat berhasilnya. And it's kinda hard not to feel that we are falling behind. Itu susah untuk dikontrol. Atau belum lagi soal hubungan. Di usia 20-an kemarin tuh aku belajar bahwa gak semua hubungan akan bertahan lama atau bertahan selamanya. Misalnya ada teman yang tiba-tiba menjauh, atau ada percintaan yang gagal, dan itu sangat wajar. Tapi ya kehilangan tuh emang menyakitkan sih. Maksudnya kayak ngerasain kita ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita sayang dan kita peduliin atas satu alasan tertentu tuh pasti rasanya gak enak. Dan itu tuh mungkin bikin kita tuh selalu bertanya-tanya kayak, aku salah apa ya? Apa yang udah aku lakuin sampai aku tuh bisa ditinggalin kayak gini? Apa yang salah dari perilaku aku sampai bikin orang lain tuh pergi? Apa aku terlalu egois? Atau aku terlalu berlebihan dan lain sebagainya? Rasanya tuh kayak kita mencoba untuk memahami diri kita terus-menerus di tengah dinamika kehidupan yang tiap hari tuh berubah. Selalu berubah. Dan kalian juga ngerasain ini gak sih? Kayak perasaan dimana kita tuh harus punya segalanya. Harus sudah stabil di usia A, harus sudah bisa punya pekerjaan yang oke di usia B, harus punya rumah, harus punya bla bla bla. Kayak semua orang tuh selalu mendikte hal yang sama ke kita. Dan itu tuh hal yang template sebenarnya. Padahal sebenarnya hidup tuh nggak sesederhana itu, nggak sesederhana kita bilang lo harusnya udah gini, lo harusnya udah bisa bla bla bla, lo tuh harusnya udah di tahap ini, lo tuh harusnya udah bisa beli ini. No, usia 20-an tuh ngajarin aku bahwa it's okay to not figure it out. Gak harus semuanya kita ngertiin dan kita pahami. Hidup tuh kayak perjalanan soalnya, apalagi proses kita menuju lapangan pendewasaan gitu ya. Kayak itu tuh adalah sebuah perjalanan yang panjang, yang prosesnya tuh akan memakan waktu, it will cost us failures, a lot of trials, a lot of ngerasa kecewa sama diri sendiri, banyak perasaan ditinggalkan dan lain sebagainya. Dan mungkin yang paling susah adalah ngerasain bahwa seharusnya kita bisa nerima kalau misalnya bingung di usia segini tuh normal. Tapi banyak dari kita tuh ngerasa kalau kita bingung berarti kita nggak tahu apa-apa. Kalau kita nggak ngerti berarti kita udah jauh terbelakang dibanding teman-teman kita yang lain ya. Kayak misalnya dulu aku pernah ada di masa-masa dimana aku tuh ngerasa kayak, kenapa sih gue belum tahu apa yang gue mau? Atau kayak kenapa semuanya tuh kerasanya lama banget? Dan teman-teman aku tuh bisa udah di tahap tertentu yang jauh banget. Tapi
pasti kalian ngerasain hal yang sama gitu. Cuman aku tuh ngerasa proses itu tuh adalah proses yang dibutuhkan, dan itu bagian dari kita nemuin jalan atau pilihan yang tepat. Karena kita nggak akan pernah tahu pilihan mana yang paling cocok dan tepat buat kita kalau kita nggak nyobain pilihan-pilihan lainnya. Even if we're confused about ourselves, itu tuh bukan tanda kita lemah atau kita tuh tertinggal dan kita nggak capable untuk bisa nentuin apa yang kita mau. Nggak sama sekali. Di tengah segala keraguan, kita tuh at least harus bisa mencoba untuk tetap bergerak gitu, tetap melakukan apa yang kita percaya bisa kita lakukan. Karena menurut aku ya pada akhirnya akan lebih baik kita melakukan sesuatu daripada kita cuma bingung aja. Ngelakuin sesuatu hal yang mungkin kita nggak yakin itu tuh nggak apa-apa daripada kita cuma bertanya-tanya. Walaupun sebenarnya bertanya-tanya juga nggak masalah, tapi selalu ada waktu dan porsinya. And another challenge probably setting boundaries. Bikin ada batasan antara diri kita dengan orang lain tuh susah banget kadang. Apalagi sama ekspektasi yang orang lain punya. Kita tuh kadang suka nggak bisa ngebedain mana yang harus kita dengerin sama mana yang harus kita filter. Salah satunya adalah kita nggak dengerin ekspektasi orang lain. Karena dulu tuh aku juga sama. Kalau aku sering ngerasa kayak aku harus menuhin ekspektasi temen aku yang berharap aku tuh bisa A, B, C. Ekspektasi kedua orang tua aku yang pengennya di usia 25 tuh aku harus udah A, B, C. Tapi ya kenyataannya nggak sesimpel itu. Kayak entah itu keluarga, teman, lingkungan, atau siapapun. Tapi di umur 23-an ke atas mungkin ya, aku ngerasa kita tuh gak bisa pleasing everyone. Kita tuh gak bisa menyenangkan semua orang pada akhirnya. Karena ada kalanya kita harus belajar untuk bisa ngedengerin diri kita sendiri, walaupun mungkin itu akhirnya akan mengecewakan orang lain. Intinya adalah di tengah banyaknya kebingungan yang kita rasain, menurut aku gak apa-apa kok. Rasain aja semua perasaan yang kamu rasain, yang kamu alamin, yang mungkin bikin kamu tuh kayak questioning diri kamu sendiri. Tapi percaya sama aku kalau itu tuh prosesnya. Jadi meskipun kadang rasanya tuh berat, at least kita bisa mencoba untuk bisa ngejalanin apa yang kita yakinin, sekecil apapun keyakinan itu yang ada di dalam pikiran kita. Karena at least kita percaya sama diri kita sendiri. Di umur 20-an tuh menurut aku tuh sangat wajar, dan it's a fun experience. It's a really beautiful journey to, understanding ourselves better. Dan mungkin emang harus kayak gitu prosesnya. Karena kalau kalian lihat dan mungkin ngobrol sama orang lain, pasti banyak juga kok yang ngerasain hal yang sama. Jadi ya, kamu gak sendirian. Kita gak pernah sendirian untuk ngerasain hal-hal yang manusiawi. Itu adalah hal-hal yang sangat wajar. Jadi gak apa-apa kalau setelah ini kamu masih mau bingung-bingung. Yang penting, coba lebih tenang sedikit dan lebih percaya kalau kamu tuh bisa. Bye! Kita ketemu di video selanjutnya.